125. Kampus tidak keberatan. Mudin bekerja sama dengan polisi untuk memberikan rekaman di mobil. Kebenarannya jadi terungkap. Kemudian, polisi meminta Stefani untuk menunjukkan transaksi keuangannya. Stefani segera meledak. Dia melindungi ponselnya dan berkata, "Dia yang memberikannya kepadaku secara sukarela. Kalian tidak memeriksa dia, malah periksa aku. Apa kalian bersekongkol dengannya? Aku ingin menuntut kalian." Polisi mengabaikan gertakan Stefani. Menurut analisis awal dari rekaman mobil, ini bukan konflik dan kecelakaan lalu lintas sederhana, tetapi melibatkan sejumlah besar properti dan bisa dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja. 2 polisi menahan Stefani, salah satu polisi lainnya memeriksa transaksi keuangan. Ternyata memang benar. Dia menerima transaksi sebesar 2 miliar. Anak muda, trik yang kamu mainkan kejam juga ya. Salah satu polisi juga yang sudah berpengalaman langsung tahu rencana Agam. Kalau uangnya hanya 200 juta, jumlahnya masih tergolong sedikit. Namun, kalau 2 miliar, maka itu termasuk dalam jumlah uang yang sangat besar. Kalau keadaannya serius, dia bahkan dapat langsung dihukum mati. Semua ini ada alasannya. Itu gara-gara dia sendiri. Agam mengangkat bahu. Tapi, di rekaman mobil tadi, kelakuanmu juga tergolong sebagai sifat pemicu. Jadi uang 2 miliar ini bukan hal yang dapat diklasifikasikan sebagai kasus. Agam tidak peduli. Lagi pula dia hanya ingin memberi Stefani pelajaran. Merebut setir dan pemerasan 200 juta, 2 hal ini sudah cukup untuk memberinya pelajaran yang berat. "Nona, kembalikan 2 miliar kepada pria ini," kata petugas polisi. "Mustahil. Dia sendiri yang berinisiatif memberiku biaya medis dan ganti rugi. Ini uangku. Tidak ada yang bisa mengambilnya." Stefani berteriak, "Kalau kamu tidak membayarnya kembali, kami akan mencatat kasusnya dengan nominal 2 miliar. Dengan demikian, kamu mungkin dituduh melakukan pemerasan. Hukuman paling ringan yang akan diberikan juga sangat besar. Kamu harus mempertimbangkannya dengan jelas," kata petugas polisi itu dengan nada dingin. Stefani menjadi sangat pucat. Meskipun dia tidak rela, dia mengerti apa yang akan terjadi padanya begitu dia dihukum. Setelah mentransfer uangnya kembali ke Agam, dia menatap Agam dengan wajah ganas sambil dibawa kembali ke kantor polisi setempat untuk diinterogasi. Agam dan Mudin juga mengikuti mereka untuk diinterogasi sebentar. Adapun kerusakan kendaraan Mudin, semuanya harus ditanggung oleh Stefani, totalnya 2.400.000. Saat membayar, Stefani tampak sangat murka. Setelah semua urusan selesai, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Stefani mengerahkan beberapa koneksi dan menemukan seorang pengacara untuk membebaskannya. Dalam hal ini, Agam tidak campur tangan. Operasi sosial memiliki aturannya tersendiri. Asalkan tidak melibatkan keberadaan seniman bela diri kuno yang berada di luar lingkup orang biasa, Agam tidak akan terlalu ikut campur. Melihat waktunya yang sudah larut, Agam membawa Mudin ke kampus. Ketika Gwenda melihat ayahnya, dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tuduhan penggelapan dana 1 miliar kepada ayahnya, karena dananya pun tidak dia ketahui. Setelah Gwenda mengetahui bahwa Agam telah membantunya menjelaskan dan benar-benar menghilangkan keraguan ayahnya, dia pun merasa sangat bersyukur. Ketika hampir pukul 10, dia membawa Mudin keluar dari sekolah. Dalam perjalanan pulang, Gwenda berkata, "Pak Agam, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku yang harusnya berterima kasih." Agam tersenyum dan berkata, "Berterima kasih." Gwenda memegang wajah mungilnya dengan ekspresi kosong. Agam hanya tertawa tanpa mengatakan apapun. Ketika Gwenda mengatakan dia akan pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu, Agam menemaninya ke supermarket. Saat mereka sudah sampai di asrama siswa, Gwenda tiba-tiba berbalik,
Sepertinya telah mengumpulkan keberanian yang cukup. Dia menyerahkan sepotong coklat kepada Agam dan berkata, "Pak Agam, ini untukmu." Agam terkejut. Melihat wajah gadis itu yang tersipu, dia pun menggodanya dan berkata, "Makan coklat di malam hari. Hati-hati nanti jadi gemuk loh. Lebih baik daripada merokok." Gwenda tampak sangat serius. "Pak Agam, aku tahu kamu berada di bawah banyak tekanan, tapi lebih baik kurangi merokok ya." "Baik." Agam tersenyum. Dia tidak bisa mengecewakan muridnya. Ketika Gwenda naik ke atas, Agam tanpa sadar mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, dia melihat Gwenda menatapnya di jendela koridor. Agam langsung merasa malu dan mengambil kembali rokok itu dengan kesal. Melihat itu, Gwenda tersenyum puas dan berbalik untuk pergi. Setelah kembali ke asrama dosen, Isadora sudah diatur ke asrama baru. Vero sendiri yang pergi ke sana dan meminta beberapa murid laki-laki untuk membantu memindahkan barang. "Sudah pulang?" "Ya." Vero baru saja mandi dan mengeringkan rambutnya di ruang tamu. Dia mengenakan piyama flanel musim dingin dan bando telinga kelinci merah muda. Melihat adegan ini, Agam tampak canggung. Vero segera menyadari apa yang dia kenakan dan langsung tersipu. Dia selalu sendirian dan benar-benar terbiasa memakai ini di rumah. Omong-omong, siapa gadis yang datang semalam? Waktu itu tidak sempat bertanya. Vero bertanya untuk meredakan rasa malunya. "Adik kandung kawanku, sama saja seperti adikku sendiri. Memangnya ada apa? Harusnya bilang dari awal dong." Vero berkata dengan kesal. "Aku kira cuma seorang gadis biasa yang kamu kenal di kampus. Aku hanya mengatur asrama biasa untuknya." Agam tersenyum. Dia mengerti temperamen Isadora. Kalau diberi asrama terpisah, dia malah tidak akan terbiasa. Hal seperti itu tidak akan membantunya beradaptasi ke dalam suasana kampus secepat mungkin. "Bibi, apa kamu sudah mengumpulkan semua hal buruk yang dilakukan orang-orang itu?" "Ya, tapi tingkat keterlibatannya masih agak besar. Kalau kamu mengumumkannya secara langsung, itu akan berdampak besar. Tidak mungkin mempertahankan diri yang tidak bersalah." Agam tentu saja memahami hal ini. Kadang sedikit keberadaan seperti mereka memang diperlukan. Misalnya, kalau Agam memberantas semua orang jahat di dunia, apakah dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik? Jelas tidak mungkin. Berapa banyak orang di negeri ini? Ratusan juta orang. Andaikan penghakimannya hanya akan memengaruhi 1% dari seluruh penduduk, setidaknya akan melenyapkan jutaan orang. Jumlah ini terlalu besar. Hal-hal yang berkaitan dengan situasi besar perlu ditindak dengan hati-hati dan tidak boleh langsung dibasmi semuanya. Namun, Agam sudah memiliki strategi untuk menghadapi masalah ini. Keesokan paginya, Agam dibangunkan oleh Vero yang mengetuk pintu. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia melihat Gwenda yang duduk dengan gugup. Anak ini menunggu di luar pagi-pagi sekali. Aku menyuruhnya masuk ketika tahu dia ada di luar, kata Vero tanpa daah. "Pak Agam, Bu Vero, aku memberikan sarapan. Kalian makan dulu. Aku mau ke kelas." Gwenda tersipu. Setelah memberikan sarapan, dia pergi dengan tergesa-gesa. "Ini." Agam bingung. "Keponakanku, aku harus memberitahumu sesuatu. Meskipun pihak kampus tidak menentang hubungan antara dosen dan murid, kamu tidak boleh menggoda Gwenda ya. Dia terlalu polos," kata Vero sambil tersenyum tipis. "Bibi, apa kamu bercanda? Gadis ini cuma mau balas budi. Mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya," kata Agam. Setelah memakan roti yang dibeli, dia teringat sesuatu dan bertanya, "Omong-omong, bagaimana kabar Ferdi dan Antono? Menginap di rumah sakit?" Vero mendesah. Ketika dosen-dosen lain menemukan mereka, tidak ada jejak yang tersisa di lokasi kejadian. Tampaknya ajaran Pak Agam bagus sekali. Agam tidak mengatakan apa-apa.
Lebih baik dia pura-pura tidak tahu. Bab 1126. Bangunan yang aneh. Kelas 3142 ada kelas di pagi hari. Agam menerima panggilan telepon dari para dosen yang bersangkutan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hadir di kelas. Meskipun hal ini adalah sesuatu yang normal, mereka tetap harus memberitahu Agam. Agam tidak punya pilihan selain memberitahu dosen yang menghubunginya bahwa dia telah diskors dan tidak bisa mengendalikan masalah ini. Mereka semua bersikeras bahwa Agam adalah dosen pembimbing kelas 3142 yang sebenarnya. Dosen yang bernama Ferdi bukanlah siapa-siapa. Ternyata mayoritas dosen-dosen memahami situasinya. Agam pun mau tidak mau harus membantu mereka. Dia meminta Gwenda untuk mengundangnya masuk ke grup WhatsApp kelas. Dia mengirimkan sebuah pesan kepada mereka dan tidak ada yang peduli. Namun, 10 menit kemudian, seorang dosen meneleponnya. Semua murid di kelas sudah hadir. Mereka mau mentraktir Agam untuk makan bersama setelah kelas selesai. Agam tentu saja menolak. Dia langsung pergi ke asrama siswa dan menunggu di pintu kamar Zain dan Jimmy yang baru saja kembali dari kelas. Keduanya tampak mengeluh karena tidak bisa tidur nyenyak di sepanjang jalan. Jimmy yang melihat Agam langsung menarik lengan Zain. Setelah itu, Zain yang melihat Agam pun segera menutup mulutnya. Segera dia pikir-pikir. Dia memutuskan bahwa dia hadir ke kelas karena menghargainya, bukan takut padanya. Pendatang baru, kenapa kamu menghalangiku? Zain bertanya dengan wajah datar. Aku akan meminjam tempatmu untuk bermain game. Agam tersenyum. Agam selalu teringat masa-masa di kampus. Dulu dia terlalu sibuk memulai bisnis saat masih kuliah. Dia belum memiliki pengalaman tentang kehidupan kampus yang sebenarnya. Sialan. Bilang dari tadi dong, waktu itu main game denganmu, akhirnya malah kalah total. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama 2 malam karena kesal. Kali ini aku akan membuatmu malu. Zain segera membuka kunci pintu dengan sidik jarinya, menarik tirai, dan memesan makanan. Pokoknya, hari ini dia akan membuat Agam kalah sampai menangis. Kalau tidak, dia tidak akan keluar sama sekali. Hasilnya sudah jelas. Dalam 1 jam, dari 10 babak, kalahnya juga 10 kali. Zain duduk di kursi dengan tatapan kosong dan tiba-tiba merasa permainan itu tidak ada artinya. Kamu benar-benar tidak punya bakat bermain game. Mendingan kamu belajar dengan tekun saja. Agam tersenyum dan berbaring di sofa dengan santai membolak-balik buku komik di sebelahnya untuk menghabiskan waktu. Menjelang tengah hari, Zain menjawab panggilan telepon. Setelah berbicara beberapa kata, dia akhirnya menutup telepon. Bukankah keluargamu bergelut di bisnis pertambangan? Sejak kapan kamu menggeluti bidang perumahan? Jimmy bertanya santai sambil bermain game di sampingnya. Aku juga tidak tahu orang tua itu dapat informasi dari mana. Dia bersikeras untuk membangun Bukit Barat. Dia membeli bahan, tanah, pekerja, dan membayar publisitas di media. Dia menginvestasikan 100 triliun, tapi yang terjual tidak sampai 1/10 dari yang sudah dibangun. Modal 10 triliun terbuang sia-sia, kata Zain dengan murung. 10 triliun harusnya tidak banyak, kan? Memang tidak banyak sih, tapi tampaknya pembangunan ini dihantui nasib buruk. Beberapa pekerja meninggal selama pembangunan. Hari ini adalah hari pembukaan rumah yang sudah jadi, tetapi ada 3 karyawan lagi yang meninggal semalam. 1 gantung diri, 1 melompat dari gedung, dan 1 lagi meninggal dalam tangki air. Ayahku marah sekali sampai dia dirawat di rumah sakit. Aneh banget. Nanti sore kamu mau ke rumah sakit. Ngapain? Dia punya begitu banyak istri simpanan, tidak akan kesepian. Kalau aku pergi, nanti aku malah ketemu dengan saudara tiriku. Bukankah itu canggung? Membicarakan tentang itu, Zain menekan amarahnya dan langsung memulai game untuk melampiaskan amarahnya. Bukit Barat. Agam yang sedang berbaring di sofa dan membaca komik pun mendengar percakapan ini.
Dia membuka peta di ponselnya, melihat lokasi komunitas itu, dan menebak bahwa kejadian yang diceritakan barusan berkaitan dengan Feng Shui. Saat ini, Isadora pun meneleponnya. Siang ini mereka akan keluar untuk berlatih. Berbeda dengan kemarin, hari ini ada pelanggan besar yang meminta stasiun televisi untuk melakukan publisitas, akan mengirim wartawan wawancara langsung. Sebagai mahasiswa di Departemen Jurnalisme, hal seperti itu tentu saja harus diraih sebagai kesempatan belajar. Isadora orangnya pendiam dan agak penakut. Dia ingin Agam menemaninya dan memperkuat keberaniannya. Agam tentu saja tidak akan menolak. Bidang jurnalistik sangat rumit. Gadis ini harus didampingi untuk pertama kalinya. Kalau tidak, dia akan mudah diganggu oleh orang lain. Kegiatan ini adalah perjalanan bebas. Hanya ditetapkan bahwa mereka harus tiba sebelum jam 1:30 siang. Agam dan Isadora bertemu di satu tempat, lalu makan siang terlebih dahulu dan naik taksi ke tujuan mereka. Pak, mau ke Bukit Barat. Isadora memberikan alamat tujuan begitu dia masuk ke dalam taksi. Benak Agam tergerak. Bisa-bisanya tempat yang barusan muridnya ceritakan. Nona, kamu ke sana untuk apa? Sopir itu bertanya sembari menyetir. Dari pihak kampus sedang menyelenggarakan kegiatan. Jeti, aku mau mengambil beberapa foto untuk berita. Jawab Isadora dengan cerdik. Oh, begitu. Aku kira kamu ke sana untuk memilih rumah. Biar ku beritahu ya, meskipun kamu punya uang, jangan pergi ke tempat itu beli rumah. Tinggal di sana nanti jadi sial. Pak, maksudnya gimana? Agam bertanya sambil tersenyum. Hehe, kalian berdua orang asing, kan? Aku tinggal di daerah itu. Tempat itu dikembangkan tahun lalu. Awalnya itu masih sebuah bukit. Ketika aku masih muda, nenekku bilang bahwa tempat itu dijaga oleh dewa di gunung. Kalau cuma naik gunung saja tidak apa-apa, tetapi tidak boleh merusak ekosistem di sana. Kalau tidak, kamu akan mendapat pembalasan. Tahun lalu, entah ada orang bodoh dari mana yang tertarik dengan sebidang tanah di sana, entah ingin membuat perumahan apa. Hasilnya, kurang dari 3 bulan setelah dimulainya konstruksi, tim konstruksi menemukan ular putih sepanjang puluhan meter saat menggali. Keesokan harinya, dari 23 orang di tim konstruksi, 7 diantaranya meninggal. Sisanya sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit. Apa informasi itu benar? Agam bertanya dengan kaget. Anak muda, kami semua tinggal di daerah sana. Masa tidak tahu? Berita mengatakan kalau 2 orang saja yang meninggal. Memang cuma 2 orang yang meninggal di lokasi konstruksi. 5 orang lainnya meninggal di rumah. Jadi hanya 2 orang yang dilaporkan. Kemudian, pembangunan rumah pun dimulai. Ada serangkaian orang yang mati. Hampir belasan dari mereka meninggal setiap bulan. Kebanyakan meninggal di rumah atau dalam perjalanan ke lokasi konstruksi. Bukankah pekerja konstruksi biasanya tinggal di lokasi konstruksi? Agam bertanya dengan bingung. Ya, dari awal mereka sudah melakukan hal-hal yang aneh. Kami orang biasa tidak tahu banyak. Tetapi ada sesuatu yang mencurigakan tentang pembangunan itu. Bukankah hari ini adalah hari pembukaan? Aku dengar ada beberapa orang yang mengerti Feng Shui. Mungkin saja. Sopir itu mengungkapkan ekspresi sok tahu dan berkata, Hehe, pokoknya jangan beli walaupun kamu punya uang. Anak temanku tidak mendengarkan nasihat dan membeli 1 unit. Akibatnya, malam itu dia ditabrak mobil. Kemudian, ketika dia dirawat di rumah sakit, dia divonis menderita diabetes. Sekarang masih terbaring di rumah. Intinya, perumahan itu sangat aneh. Sopir itu mengemudi sambil mengobrol dan tidak lama kemudian sampai di tujuan. Lokasi kawasan perumahan itu memang sangat bagus, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Gaya arsitekturnya juga sangat modern. Hanya saja, dari kejauhan,
Bagian puncak gunung yang telah digali tampak seperti pisau yang menghadap bangunan tempat tinggal. Walaupun penghijauannya sangat bagus dan pemandangannya sangat indah, tetap saja membuat orang merasa tertindas. Sopir taksi hanya mengantar mereka ke pinggiran pemukiman dan menolak untuk masuk lebih dalam. Ketika Agam dan Isadora keluar dari mobil, sopir itu segera berbalik dan pergi. Dia tidak ingin sampai terkontaminasi dengan kesialan tempat itu. Kak, apa tempat ini benar-benar aneh? Isadora bertanya dengan penasaran. Dia pernah berpapasan dengan beberapa orang di kota Tridahaman. Jadi dia mengetahui hal-hal seperti ini. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Agam menggelengkan kepalanya. Feng Shui bukanlah sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Seringkali tempat yang tampaknya buruk, tetapi karena tata letak yang kecil, malah akan menjadi berkah yang besar. Pengaturan misterius apapun bisa menjadi sentuhan akhir. Namun, siapapun yang mau melakukan Feng Shui di sini, orang itu pasti sangat berani. Ibu kota kekaisaran, tempat keberadaan roh Raja Naga. Jika energi naga masuk ke tubuh, orang biasa tidak akan bisa menekannya. Bab 1127. Dia akan mati. Mobil mewah itu satu persatu melaju menuju kantor pemasaran. Di sana juga sudah ada balon udara dan pita. Suasananya sangat meriah. Meskipun perumahan telah mengalami penolakan beruntun, hal itu tidak mengubah apapun. Bahkan di sana dulunya merupakan kuburan massal. Setelah beberapa kali rekonstruksi, tempat itu menjadi bagus. Ketika keduanya datang ke kantor pemasaran, beberapa mobil awak media sudah terparkir di sekitarnya. Kamera dan tempat rekaman sudah disiapkan. Para mahasiswa telah tiba. Namun, mereka membentuk kelompok kecil dan tidak ada yang mengajak Isadora mengobrol. Dora, seorang gadis cantik berwajah oval menghampirinya. Sherry. Isadora sangat terkejut. Kak, perkenalkan ini Sherry. Dia adalah teman sekelasku dan teman sekamarku yang baru. Halo, Pak Agam. Sherry tersenyum malu-malu sambil menatap Agam. Halo. Agam tersenyum dan mengangguk. Dora, nanti ada pembentukan tim. Apa aku boleh satu tim denganmu? Tanya Sherry. Pembentukan tim? Isadora bertanya dengan bingung. Dulu juga ada kegiatan serupa. Biasanya dipimpin dosen, kemudian tugas diselesaikan oleh tim. Ucap Sherry menjelaskan. Oke. Isadora dengan senang hati setuju. Apa kamu tidak takut? Sherry bertanya dengan hati-hati. Aku mendengar tempat ini agak menakutkan. Ketika aku tiba di sini barusan, liontin Job zodiak yang aku pakai sejak kecil rusak. Aku agak takut. Mendengar itu, Isadora juga ketakutan. Cewek itu memang penakut dan itu hal yang wajar. Apalagi Isadora tahu bahwa hal-hal seperti itu memang ada. Bisakah kamu menunjukkan liontin Job itu kepadaku? Agam bertanya sambil tersenyum. Mem. Sherry membuka sapu tangannya. Di dalamnya ada liontin giok yang pecah menjadi dua bagian. Agam membawanya dan meletakkannya di bawah sinar matahari agar dapat melihatnya dengan jelas. Agam menoleh ke belakang, lalu melihat wajah Sherry yang menggelap dan alisnya berubah merah. Ini gawat. Bisa dibilang, Sherry bukan satu-satunya yang seperti itu. Agam menyapukan pandangannya dan melihat dahi Isadora juga menunjukkan energi hitam. Orang-orang yang datang ke sini kemungkinan akan terkontaminasi dengan energi jahat. Bagi pria yang memiliki lebih banyak energi positif, hal tersebut tidak masalah. Sedangkan bagi wanita akan lebih mudah terkontaminasi. Terlebih untuk gadis-gadis seumuran mereka yang sedang datang bulan. Sherry mengalami keduanya. Ditambah lagi tanggal lahirnya adalah genap, yang makin menambah kemungkinannya terkontaminasi. Jika tidak ditangani tepat waktu, kamu akan menderita penyakit serius setelahnya dan mungkin juga akan mati. Agam menyentuh pelan dua buah liontin giok yang rusak dan menyalurkan kekuatan pahala ke dalamnya untuk menjadikannya benda spiritual.
Pakailah ini dan jangan dilepaskan dari tubuhmu selama seminggu. Agam mengembalikan setengah liontin giok kepada Sherry dan berkata, bolehkah aku meminjam sementara setengah liontin giok yang tersisa? Sherry terkejut. Agam menjelaskan, ada energi jahat di dalam sini dan Dora juga telah terkontaminasi. Jadi, berikan setengah liontin pada Dora untuk menghilangkan energi jahatnya. Mendengar itu, Sherry langsung setuju. Tidak masalah, Pak Agam, kamu bisa mengambilnya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak mempercayai energi jahat yang Agam katakan. Itu mungkin hanya kekhawatiran Agam saja. Sherry, kamu harus mendengarkan kakakku. Jangan lepaskan liontin gioknya. Isadora berkata sambil menarik tangan Sherry. Isadora tahu bahwa Agam tidak mungkin berbohong. Karena dia berkata begitu, itu berarti masalahnya sangat serius. Sherry mengangguk tanpa memperhatikan. 2. Pada saat itu, sebuah mobil sport melaju dengan suara mesin yang nyaring. Jenny dan 2 gadis lainnya turun. Mereka berpenampilan mewah dan terlihat sangat menarik. Ketika gadis-gadis lain melihat Jenny datang, mereka bergumam tentang enaknya menjadi gadis kaya dan mereka langsung mengerubungi Jenny. Jenny, kamu sangat cantik. Apa ini gelang terbaru Chanel? Harganya puluhan juta, kan? Setelan LV biru ini sangat cocok untukmu. Sekelompok gadis menyanjungnya, membuat Jenny sangat puas. Bukankah itu Isadora? Juga guru yang malang ini. Mengapa kamu juga ada di sini? Jenny melirik Agam dan Isadora sekilas, lalu dia berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Gadis-gadis lain mengikutinya di belakang dan memberikan tatapan sinis pada Isadora. Terakhir kali, kamu sangat bangga, kan? Jenny menatap Agam dan berkata dengan nada mengejek. Biar ku beritahu, itu hanya merek yang jelek. Aku sama sekali tidak peduli. Selain Burberry, aku juga pelanggan Naratama LV dan Chanel. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Lalu, Isadora, bukankah kamu membeli beberapa pakaian? Mengapa aku tidak melihatmu memakainya? Pada akhirnya, kamu tidak membelinya, kan? Haha, bagaimanapun, harga bajunya lebih dari ratusan juta. Dengan gaji kakakmu yang kecil, tidak akan rela untuk membelinya. Jenny menyindirnya. Gadis-gadis di belakangnya tertawa. Dora, abaikan dia, bisik Sherry. Sherry sudah tahu sifat Jenny. Terus terang, Jenny tidak suka siapapun yang lebih hebat darinya. Dia tidak suka seseorang yang lebih pintar, lebih cantik, dan lebih kaya darinya. Kebetulan Sherry memiliki ketiga hal tersebut. Di masa lalu, Jenny telah menindas Sherry. Setelah Isadora masuk, dia jeti menindas Isadora. Melihat Sherry juga ada di samping Isadora, wajah Jenny berubah dan dia berkata dengan nada dingin. Aku baru saja membebaskanmu dari perundungan, tapi kamu masih di sini? Pergi kamu. Sherry berkata dengan marah. Jenny, bisakah kamu menjaga ucapanmu? Apa kamu pikir kamu seorang putri yang semua orang harus menurutimu? Jalan. Melihat Sherry membalas dirinya di depan umum membuat Jenny merasa sangat terhina. Apa kalian mahasiswa departemen jurnalisme? Saat ini, beberapa orang dari stasiun televisi menghampiri mereka. Ya, Jenny segera mengubah wajahnya dan mengobrol dengan antusias dengan orang-orang ini. Dia benar-benar bermuka dua. Sherry mencibir dengan nada dingin. Dora, siapa nama gadis berbaju merah itu? Agam tiba-tiba bertanya sambil menunjuk gadis berbaju merah di samping Jenny. Namanya Gary. Kenapa? Kak, dia akan mati. Kata-kata Agam langsung membuat kedua gadis itu berseru kaget. Sherry berkata dengan suara pelan. Pak Agam, kamu tidak boleh membiarkan mereka mendengar ini atau mereka akan memakimu habis-habisan. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berbohong. Gadis itu hanya punya waktu setengah jam untuk hidup.
Agam seketika menatap Sherry lagi dan berkata, "Jangan sampai kamu melepaskan setengah liontin giokmu, apalagi sampai hilang." Melihat mata serius Agam, Sherry mengangguk dan sedikit ketakutan. Dia tidak tahu bahwa Agam tidak mencoba menakut-nakuti orang. Sebagai penguasa neraka, Agam bisa melihat waktu hidup seseorang. Sebenarnya, orang yang seharusnya mati adalah Sherry, tetapi kekuatan pahala menekan energi jahat di tubuhnya, sehingga orang lain yang akan mati. Ini sangat tidak adil. Namun, karma begitu misterius. Jika Sherry dan Jenny berteman, mereka akan saling cemburu. Agam tidak akan bisa membantunya. Oleh karena itu, sebuah keberuntungan Sherry dapat bertemu Agam dan selamat dari malapetaka ini juga merupakan bagian dari karmanya. Di lantai atas kantor pemasaran, Stephanie mengenakan pakaian kerja. Dia berbaring di lantai dekat jendela Prancis dengan Yeremi. Jika seseorang melihat ke atas, mereka pasti bisa melihat itu. Setelah beberapa lama, Stephanie mencium Yeremi. Yeremi duduk di sofa dan merokok cerutu sembari berkata, "Bu Stephanie, kualitas mahasiswa di kelasmu tidak bagus. Aku pikir hanya ada 2 orang yang cantik. Maksud Anda, Isadora dan Sherry, kan? Mereka cantik. Saya akan membiarkan Anda mencobanya lain kali," kata Stephanie sambil memutar tubuhnya dan duduk di samping.